Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sobat terang dimanapun kalian berada. Nah, sore kali ini kita bermain di saudara kita yaitu di SP6B. Tepatnya ini di jalur berapa ini Mas? Di jalur 8. Jalur 8. Jalur 8. Jalur 8 ya. Nah, jalur yang paling terakhir ini Paling Mas, dari terakhir nih. Kalau boleh tahu dengan Mas Sinten ini? Mas Dwi. Mas Dwi, Ya. Mas Dwi transmigrasi juga Mas? Ya, transmigrasi. From mana ini Mas transmigrasi? Dari Kebumen, Jawa Tengah. Kebumen, Jawa Ya, Tengah. Asli ya? asli. Asli Kebumen, Jawa Tengah. Gimana Mas kira-kira kerasan gini? Ya, kerasan-kerasan lah, dikerasan-kerasan kan. Ya kalau boleh tahu Mas, apa yang membuat sampean ini kerasan di sini Mas? Ya, gimana ya? Suasananya yang adem lah, beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu kan memang sudah hiruk pikuk suasana perkotaan kan. Cuman kalau di wilayah Tran ini memang nyaman lah ya. Nyaman Mas ya. Walaupun memang kalau kita lihat masih banyak hutan belum ditumbang, mungkin di sebelah sana juga banyak hutan, tapi karena kita sudah menyatu dengan alam ya enjoy aja. Iya. Ini Mas Dwi kemarin berangkat ke sini tahun berapa Mas? Tahun 2019. 2019 ya. 2019. 2019. Naik apa Mas? Naik kapal air. Kapal air ya. Iya. Berarti sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun ini. Gimana anak istri ikut ya? Anak istri ikut semua. Kerasan semua Mas ya. Alhamdulillah kerasan. Memang waktu awal tuh sempat rasanya nggak kerasan kan gitu, tapi lama kelamaan yo kita menyesuaikan kan Mas. Akhirnya ya enak lah di sini. Ya enak ya. Walaupun memang ya dalam artian untuk pertanian di sini masih belum maksimal lah, karena sampai bisa lihat di sana itu masih banyak yang belum dirawat, yang belum dibuka karena air pasang ini masih naik. Ini kebetulan pas saat ini kondisi nggak pasang ya. mati. Kalau pas pasang besar ini semua tenggelam ini Mas. Kemarin coba tanam cabai, tanam apa tenggelam kan gitu. Memang. Jadi tanah yang kita pijak ini gimana Mas kalau pasang besar? Kalau ini kelewat nih Mas. Lewat ini. Lewat nih pas pasang besar. Masya Allah, jadi ini lewat ke sini ya. Jadi Sobat Tran, kalau Anda melihat di sekitar sini memang lokasinya sepertinya agak pendek. Inilah yang menyebabkan mungkin salah satunya faktor teman-teman ini ada yang meninggalkan lahan ini Mas. Betul. Memang kalau sampean lihat tadi dari pertama masuk SP6B sampai ke jalur 8 mungkin hampir dikatakan 50% ini masyarakatnya nggak di lokasi gitu, karena ya memang kondisi kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita nih nggak mungkin ya menyalahkan pemerintah karena sudah ada sebelumnya sudah dikasih tahu kan kondisi lokasinya Mas. Ya. Mungkin ya tinggal kita yang mau berjuang atau enggak ditransmigrasi, tinggal kita sendiri. Betul. Oke, kalau jenengan ini hari-hari apa di sini ya? Saya kerja kerja di desa kebetulan. Alhamdulillah. Ya sambil nyambi tani lah Mas, ala kadarnya kan. Saya dengar juga ya, konten kreator juga ya. Iya, alhamdulillah juga. Belajar juga YouTube ya. Jadi boleh ditawarkan nanti di sini. Ya, nanti teman-teman Sobat Tran bisa mampir ke channel Kabaranto TV. Sip. Juga membahas masalah seputar informasi transmigrasi, kemudian kehidupan transmigrasi, ada juga hiburannya. Jadi jangan lupa nanti Sobat Tran mampir ya. Iya, Sobat Tran mampir ngene Mas Dwi asal Kebumen ya, dulur Kebumen ya. Dulur Kebumen. Jadi di sekitar sini Mas. Ini selain sampean ini apa mata pencarian warga sini Mas? Nah, itu Mas. Kalau masyarakat di sini mayoritas itu bangunan Mas. Oh, berarti buruh keluar ya? Buruh keluar. Jadi memang sebenarnya teman-teman ini senang sekali untuk bertani, tapi dengan kondisi lahan yang seperti ini ya akhirnya di luar kan ke kota untuk mencari mata pencarian. Cuman sebagian besar juga istrinya ada di lokasi. Jadi dilema juga teman-teman di sini Mas. Oh gitu ya. Ya, kalau niat hati dari awal mau Tran itu bertani ya. Ingin bertani. Tapi kalau kita melihat kondisi seperti ini ya kita nggak bisa menyalahkan juga Mas. Dalam artian masyarakat ini bukan tidak mau untuk tinggal di lokasi, tapi karena penghasilan tidak ada, kemudian kebutuhan hidup semakin banyak, maka ya harus keluar salah satunya. Makanya itu saya juga mewakili teman-teman minta tolong kepada pihak-pihak terkait untuk segera merealisasikan atau menangani permasalahan yang ini
sudah terjadi 4 tahun Mas, karena penempatan pertama itu 2018. 2018 Ya, betul. sampai Jogja ya. saat ini betul. Sampai saat ini tanggul belum ada. Betul, Untuk betul. dimohon ya pihak-pihak yang berwenang untuk segera merealisasikan supaya nanti program transmigrasi ini tidak terkesan sia-sia. Iya, betul. Seperti ini mungkin kalau dilihat hanya tinggal berapa persen ya dari yang ditempati. Mungkin salah satu permasalahannya tanggul ataupun jalan ini yang kurang tinggi ya Mas ya. Terus ya, dalam istilahnya program cetak sawah pun belum masuk. Jadi untuk menanam itu masih tetap peluangnya masih ya 50-50 ya. Betul. Kami bukan tidak mencoba Mas. Sampean mungkin pernah juga ngonten di kemarin ada panen semangka, Iya, panen betul. melon ya kan. Nah, seperti itu sebenarnya giatnya masyarakat ini sudah ada. Tinggal nanti pemerintah bagaimana sih untuk memfasilitasi kami gitu loh. Bagaimana memperluas pertanian di wilayah ini. Sebenarnya Mas, mohon maaf bukan membanggakan, tapi di SP6B ini memang pionir-pionir sumber daya manusia, pertaniannya ya alhamdulillah sudah mumpuni. Tergantung dari penanganan masalah lahan itu. Betul sekali itu Mas. Jadi enggak terkesan sombong ataupun berbicara lebih. Memang di SP6B ini istilahnya gacok-gacoknya jargonnya petani buah ya, sepertinya ya. Melon, semangka tuh semuanya di sini ya. Sering panen melimpah ya. Tapi itu di kondisi lahan yang bagaimana Mas bisa mereka panen tuh Mas? Nah, itu sebenarnya yang pionirnya atau yang petaninya itu adanya di jalur belakangan, jadi angkatan tahun 2019. Tapi dia sekarang memakai lahan di yang pemberangkatan awal di sekitaran fasilitas umum, karena di sana itu dulu sudah pernah cetak sawah. Wah, begitu. Ya. Jadi sudah ada tanggulnya ya. Sudah. Walaupun belum maksimal Mas. Jadi ada kalau di fasilitas umum itu kan agak ke depan. Ya, kalau yang belakang itu masih acap memang. Jadi ya. Peluang mengendalikan air itu masih enak ya kalau ada tanggulnya ya. Buang, memasukkan. Oke. Lanjut Mas. Ya, teman-teman ini pengen ditanggul keliling gitu seperti yang sudah ada, yang sudah di SP6A. Mungkin Sobat Ran sudah pernah lihat di kontennya Mas Mariono. Iya, Mariono di SP7 juga sudah tertanggul kan. Itu. Kami juga ingin seperti itu. Ya, supaya untuk memacu ekonomi juga dan melanjutkan program trans supaya berhasil mungkin Mas ya. Jadi nah, coba Mas bisa lihat nih alangkah gimana ya, kita lahan luas ya Mas, tapi tanam harus di polybag. Kalau nggak di polybag ini aja, kalau pasang Mas, itu terendam ini polybag penuh gitu. Jadi kan sangat disayangkan Mas, kita punya lahan 2 hektar tapi tidak bisa digunakan gitu. Ya, betul. Sudah niatnya dari Kebumen sudah ingin bertani ya. Ya biasanya kalau Kebumen jago-jago Mas nanam bengkoang biasanya. Iya, memang banyak sih, mayoritas sisanya ya bengkoang. Ada juga semangka, itu kalau daerah pesisir semangka juga. Iya, betul. Ini kalau di jalur ujung ini ke sana kemana Mas? Ujung. Ini Mentok Mas. Mentok ya. Mentok sudah itu. Sungai atau apa itu? Sungai. Agak ke sana sekitar 150 meter ada sungai alam. Iya. Nah, makanya air itu kalau dari jalur sini itu dari sebelah sana Mas. Justru langsung dari sungai alam ya. Iya, betul. Makanya kami mengharapkan itu supaya cepat ditanggul, supaya nanti airnya tuh nggak masuk ke pemukiman. Betul. Dan kabar-kabarnya ini kabar baik, sebentar lagi sepertinya kita mau digandengkan ini. Ini lewat mana Mas? Jadi mau diakses jalur darat katanya. Ya, nah jadi SP6B ini sekelas informasi bahwasanya tidak ada akses darat di sini ya Mas. Betul, iya. Jadi memang dari SP-SP lain masuk ke sini menggunakan transportasi air. Perahu. Nah ini mungkin tadi Sobat Ran lihat mungkin ada pembangunan badan jalan. Nah itu rencana akan ditembuskan ke SP6A ya, Mariono gitu ya. Tapi tetap nanti ada konten penyeberangan di sana. Tapi walaupun seperti itu, ya itu harapan kami memang sampai sana lah, walaupun ada ponton tapi paling tidak sudah memutus ibaratnya akses kita supaya lebih dekat gitu dengan betul. Karena sebenarnya kalau ke SP6A memang dekat dari ujung jalur 8 ini ke SP6A tempat saya ya, tapi berhubung aksesnya tetap air harus keliling ya, muter Mas. Dan itu kalau dari dalam saya hitung memang cukup kalau memakan waktu juga. Kalau di jalur sampai
jalur dari ke jalur ya itu kurang lebih memang sekitar 30-an menit itu. 30 menit ya. Tapi kalau dari Ponton Merah ke Ponton Biru itu hanya 6 menit saja. Oke, ini Mas Wi, apa ini mau kegiatannya sore ini? Sore ini ya kalau biasanya cuman Mas ngisi-ngisi polybag ya seperti yang tanam tadi itu kan. Kita nanam lombok, nanam sayuran ya di polybag aja. Karena untuk mengurangi pengeluaran kan kita ya harus nanam sendiri mana apa daya ya. Iya seperti itu. Yang penting ada niatan lah Mas nggih. Oke, gimana Mas Wi? Tapi ada pesan-pesan untuk teman-teman nanti yang menonton jika ingin transmigrasi atau bagaimana? Nah, bagi sobat kawan rantau yang ingin ikut bertransmigrasi, bulatkan niat lah, intinya buatkan niat, kemudian kuatkan mental. Karena ya tidak seindah yang kita bayangkan. Betul sekali. Ketika kita mohon maaf kalau zaman saya dulu ya Mas, tapi nggak tahu nanti kalau misalnya kedepannya seperti apa. Kalau zaman saya dulu itu perlihatkan lokasi yang sudah cetak sawah gitu. Jadi ini lahan siap. Ketika kita sampai sini dari dinas mengatakan memang siap untuk digarap gitu, bukan siap untuk ditanam, tapi siap untuk digarap ya. Memang kalau kita dengar cerita dari masyarakat yang teran dulu ya memang seperti inilah. Kita harus kerja keras, harus ibaratnya ngempet Mas. Ngempet dulu. Ya seperti itu. Jadi bagi teman-teman kawan rantau yang ingin teran ya bulatkan niat, bulatkan tekad, kuatkan hati. Karena banyak Mas ya, ada beberapa dari teman-teman ini yang cuman setengah-setengah akhirnya pulang. Nah, kalau pulang kan kita rugi di ongkos, kita rugi di lahan. Kita di sini sudah dikasih lahan yang luas, ternyata pulang kan sayang gitu. Iya. Jadi kalau di sini ada juga seperti kelompok tani gitu ya. Kelompok tani ada Mas. Di sini kita ada 10 kelompok tani. 10 kelompok tani ya. SP6B. Nah, di jalur 8 ada 1 kelompok tani. Ya berjalan cuman ya ala kadarnya lah Mas, karena lokasi kita lihat mungkin masih banyak belukar karena memang sayang tenaga Mas. Kalau kita rintis, kita tanam kena banjir. Iya. Kemarin sudah buat bulat gulutan di sana, bisa kita lihat nanti ada gulutan tapi tetap aja masih terendam. Mungkin ya itu tadi tetap perlunya tanggul yang ekstra buat alat berat lah mungkin yang bekerja. Kalau hanya manual tetap mungkin belum mumpuni Mas ya. Karena tanah di sini Mas ya gimana, gambut dangkal mungkin ya. Gambut dangkal. Iya betul. Jadi ngembes ya, madet sendiri ya. Dulu udah tinggi, kemudian makin lama makin iya. Ini sepertinya baru jembatan ini Mas ya. Baru ini Mas, baru sekitar berapa bulan ini ya? 3 bulan atau 4 bulanan ini. Dan awal kita pakai jembatan itu Mas. Iya. Itu mungkin sobat Tran bisa lihat. Iya, waktu saya kemarin ke sini situ masih jembatannya. Tapi memang rasanya kalau di transmigrasi apa kalau lagi duduk kayak adem Mas. Gimana bangun pagi yang suara apa monyet? Iya, banyak banget ini monyet ya, salah satu hama di sini juga monyet. Iya betul. Karena memang ya mungkin karena kondisi yang masyarakat di sini bertani belum bisa maksimal, akhirnya kan pergi. Betul. Lahannya nggak dirawat, akhirnya ya jadi belukar. Jadi teman-teman yang berusaha menanam ini bagaimana caranya juga kadang terganggu dengan hama-hama karena masih banyak belukar kan Mas. Hama monyet masih sering masuk. Tapi kalau udah terang semua kan mungkin berkurang seperti itu. Ya kalau berkurang sih mungkin, kalau habis nggak mungkin itu. Nggak mungkin kan. Karena di SP6A itu sama sudah bersih juga tetap hamanya ganti. Jadi nih mungkin kalau monyet hanya siang aja Mas, tapi kalau namanya tikus siang malam biasanya. Itu tikus. Oke. Mas Dwi, ini kita mau lanjutkan perjalanan lagi. Terima kasih atas waktunya ya. Mas. Tetap kita saling dukung-mendukung. Mudah-mudahan channel Sobat Transmigrasi ini makin berkembang dan disukai para subscriber, dan begitu juga channel Kabar Ronto TV milik Mas Dwi ini ya. Oke Mas Dwi, selamat sore ya, kita mau jalan lagi. Lebih dan kurangnya mohon maaf Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pamit Mas ya. Iya Mas.